Shalom, selamat pagi. Renungan pagi, Sabda Bina Umat, Jumat Agung, 15 April 2022. Firman Tuhan pagi ini terambil dari Yohanes 19 ayat 16b sampai 27. Demikian firman Tuhan. Mereka menerima Yesus sambil memikul salibnya. Ia pergi keluar ke tempat yang bernama tempat tengkorak, dalam bahasa Ibrani Golgota. Dan di situ ia disalibkan mereka, dan bersama-sama dengan dia disalibkan juga dua orang lain, sebelah menyebelah, Yesus di tengah-tengah. Dan Pilatus menyuruh memasang juga tulisan di atas kayu salib itu. Bunyinya, Yesus orang Nazaret, Raja orang Yahudi. Banyak orang Yahudi yang membaca tulisan itu, sebab tempat di mana Yesus disalibkan letaknya dekat kota, dan kata-kata itu tertulis dalam bahasa Ibrani, bahasa Latin, dan bahasa Yunani. Maka kata imam-imam kepala orang Yahudi kepada Pilatus, "Janganlah engkau menulis Raja orang Yahudi, tetapi bahwa ia mengatakan, 'Aku adalah Raja orang Yahudi.'" Jawab Pilatus, "Apa yang kutulis tetap tertulis." Sesudah prajurit-prajurit itu menyalibkan Yesus, mereka mengambil pakaiannya lalu membaginya menjadi 4 bagian, untuk tiap-tiap prajurit 1 bagian. Dan jubahnya juga mereka ambil. Jubah itu tidak berjahit, dari atas ke bawah hanya 1 tenunan saja. Karena itu mereka berkata seorang kepada yang lain, "Janganlah kita membaginya menjadi beberapa potong, tetapi baiklah kita membuang undi untuk menentukan siapa yang mendapatkannya. Demikianlah hendaknya, supaya genaplah yang ada tertulis dalam kitab suci. Mereka membagi-bagi pakaianku di antara mereka, dan mereka membuang undi atas jubahku." Hal itu telah dilakukan oleh prajurit-prajurit itu. Dan dekat salib Yesus berdiri ibunya dan saudara ibunya Maria, istri Klopas, dan Maria Magdalena. Ketika Yesus melihat ibunya dan murid yang dikasihinya di sampingnya, berkatalah ia kepada ibunya, "Ibu, inilah anakmu." Kemudian katanya kepada murid-muridnya, "Inilah ibumu." Dan sejak saat itu, murid itu menerima dia di dalam rumahnya. Demikianlah firman Tuhan. Renungan pagi ini bertema, yang tertulis tetaplah tertulis. Seorang pemimpin harus tegas dengan keputusan yang dibuatnya. Tegas tidak identik dengan keras atau kasar. Sikap tegas dilandasi dengan dasar berpikir yang logis, sedangkan keras dan kasar biasanya dilatar belakangi oleh amarah dan emosi. Pemimpin yang tegas terkadang tidak begitu disukai karena dia tidak akan membiarkan yang dipimpinnya mengabaikan norma atau aturan yang berlaku. Sebaliknya, memberikan teguran, bahkan memarahi dengan dasar yang tepat. Sekalipun banyak orang tidak menyukai sikap tegas, tetapi pemimpin yang baik harus tetap melakukannya. Dalam bacaan Jumat Agung ini, ketegasan sikap itu ditunjukkan oleh Pilatus saat banyak orang Yahudi menolak tulisan Yesus orang Nazaret, Raja orang Yahudi, dipasang di atas salib Yesus. Maka Pilatus yang secara sengaja menempatkannya menolak dengan tegas. Penolakan tersebut dilandasi pada dialognya bersama Yesus. Pernyataan Pilatus ini mencerminkan pengakuan yang tertunda dari diskusinya dengan Yesus tentang apakah Yesus Raja orang Yahudi atau bukan. Tulisan berisi kredo tentang siapa Yesus dengan sangat mudah terlihat dan terbaca oleh orang banyak. Tempat Yesus disalibkan letaknya dekat kota, dan kata-kata itu ditulis dalam bahasa Ibrani, Latin, dan Yunani.
Para imam kepala sangat keberatan dan meminta untuk dilakukan perubahan kalimat. Namun dengan tegas Pilatus berkata, "Apa yang kutulis tetap tertulis." Kali ini Pilatus menampakkan ketegasan sikapnya. Pengakuan yang dilandasi keyakinan iman atau kredo tentang siapa Yesus kali ini membuatnya berujar tegas menjawab para imam kepala. Pengakuan yang dilandasi keyakinan iman dari orang yang mengenal serta mengasihi Yesus sebagai Allah dan manusia harus tercermin dari ketegasan sikap kita dalam menghadapi godaan, tantangan, ancaman, juga peluang yang datang silih berganti di tengah kehidupan. Doa pagi ini, ya Tuhan, ajarilah kami sebagai murid-Mu yang setia untuk tetap berpegang pada kebenaran sabda-Mu. Berilah kami ketegasan sikap dalam menghadapi tantangan. Amin. Demikianlah renungan pagi ini. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati.